Sebelum kasus penganiayaan yang dialami 7 relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, kekerasan juga dialami pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kekerasan terhadap 2 relawan pasangan calon peserta Pilpres 2024 terjadi di waktu dan tempat berbeda. Dan rupanya ditanggapi berbeda juga oleh masing-masing capres juga tim pemenangan. Jumat 22 Desember 2023, pendukung Prabowo Gibran di Sampang, Madura, Jawa Timur bernama Muara menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Prabowo yang mendengar kabar itu meminta kepolisian mengusut tuntas motif pelaku dan menunggu hasil penyelidikan oleh kepolisian. Tapi Prabowo tidak datang mengunjungi pendukungnya tersebut di rumah sakit. Berbeda dengan Ganjar Pranowo. Ganjar menjenguk relawannya yang jadi korban penganiayaan oleh belasan anggota TNI di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Di sana Ganjar bertemu 2 dari 7 korban yakni Slamet Andono dan Arif Diva. Kata Ganjar kedatangannya karena ia merasa bertanggung jawab sebagai calon presiden yang didukung kedua korban. Respon dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pun sampai menggelar keterangan resmi yang meminta agar kasus penganiayaan yang dilakukan anggota TNI diusut tuntas. Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang tengkoraknya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memarnya, 1 patah gigi dan sebagainya. Itu kondisinya. Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya 1 dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya harus ada pengadilan untuk itu. Biar penjelasannya tidak ting blasur. Semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa, karena saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli mereka yang berseragam. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Tidak ada cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan semena-mena.
Kami akan lurus itu dan kami komunikasi. Teman-teman di Jakarta sudah bicara dengan Pak Panglima TNI, dengan Kasat. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Pangdam dan sambutannya baik tadi agar ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangannya. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Ya, karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang lagi. Itu kira-kira. Pak Ganjar ada pesan khusus nggak dari keluarga korban, Pak? Kenapa? Ada pesan khusus nggak dari keluarga korban, permintaan khusus? Ya, yang satu ini yatim piatu tadi ya. Jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang setidaknya keluarganya gitu ya. Yang lainnya saya pesankan untuk aja semua. Dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada yang sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Dia tidak menyebut yang lain. Tapi ini kan dari apa yang dia alami ya setelah dia diseret masuk itu aja. Artinya semua dipukul di dalam markas itu ya Pak? Ya, dari luar sampai ke dalam. Pak, komunikasi dengan Panglima, apakah Panglima bakal menjenguk korban Pak? Enggak, belum ada kabar. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Udah kami tanggung semua soal itu. Udah diurus sama teman-teman kok. Teman-teman di Boyolali kompak. Soal seperti itu langsung diberesin. Oke ya. Info yang beredar kan berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor. Karena brom dan sebagainya itu, Pak. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana dong ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Ya, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.